Kasus korupsi baru lagi, udah tahu mau puasa, masih demen bawa penyakit. Setelah Pertamina sekarang terbitlah korupsi pengadaan kapal PT ASDP sebesar 839 yang ngerugiin negara. Ini mau puasa, bisa nggak sih ngasih berita tuh yang enak? Ini dari kemarin deh, berita tuh nggak ada yang nyenangin masyarakat, beritanya ngeselin semua. Gue seneng satu sisi Kejaksaan Agung sama KPK ini lagi bersih-bersih, tapi satu sisi kayak anjir, negara kita ini negara apa sih? Kemarin-kemarin tuh kayak bobrok semua. 21,56 miliar pajak rakyat dipakai untuk fashion show anak pejabat. Astagfirullahaladzim. Korupsi lagi tiada henti di negeri ini. Siap dipanggil Kejagung? Oh, saya siap. Saya sedang membantu. Dan saya senang kalau di sidang itu semua rekaman rapat saya itu diputar biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marahkan. Saya juga mengapresiasi bahwa Presiden membiarkan Kejaksaan Agung itu bekerja. Kejaksaan Agung tidak akan seberani itu kalau tidak mendapat izin dari Presiden. Jadi negara itu bobrok ketika penegak hukumnya bobrok. Jadi 100% penegak hukum di Indonesia bobrok, bajingan. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah ya kan guys, setelah Pertamina ya sekarang terbitlah korup pengadaan kapal PT ASDP yang buat rugi negara 839 miliar ya kan guys. Dan ada lagi ya pajak rakyat dipakai fashion show anak pejabat. Ya ex Kakawil Ditjen Pajak Jakarta jadi tersangka KPK. Ya Allah, kenapa sih ya kan? Para koruptor ini masih aja ketangkep. Ya, gimana nih guys ya? Ya menurut aku ya guys, selagi ya undang-undang perampasan aset koruptor ini tidak disahkan juga ya, ataupun hukuman matoy untuk para koruptor ya kan, maka ya para calon-calon koruptor ini ya nggak bakalan jera ya untuk korupsi ya kan. Mereka bakalan terus korupsi karena ya mereka tahu ya kan kalau korupsi di Indonesia itu hukumannya ringan. Nah, untuk Pak Prabowo, cepatlah ya Pak Prabowo desak DPR ya ataupun para mahasiswa yang kemarin demo itu, ayo cepat demo ke depan gedung DPR ya. Kalau boleh ya setahun 2 tahun demo terus, jangan pulang-pulang selagi undang-undang perampasan aset itu tidak disahkan. Aku sangat mendukung. Kan kalian teriak-teriak kemarin ya kan. Kalian teriak-teriak kemarin ini atas nama rakyat. Tolak makan siang gratis. Tolak potongan anggaran. Ya demo receh. Cemen lu ya kan. Nah seharusnya sekarang ini adalah momentum untuk kalian demo mengatasnamakan rakyat. Untuk mendesak DPR untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset korupsi ini. Atau buatlah undang-undang untuk para koruptor ini agar ya diberi hukuman matoy ya kan. Kalian demo di depan gedung DPR itu berbulan-bulan nggak apa-apa ya kan. Selagi belum disahkan ya jangan pulang-pulang. Aku mendukungmu ya para mahasiswa. Tapi kok ya gimana gitu ya kan. Kalian lihat berita-berita yang seperti ini, mega-mega korupsi ditangkep-tangkepin gitu ya kan. Kok kalian ini kayak gimana ya? Kayak buta tuli gitu ya, nggak mau tahu. Malah program Pak Prabowo yang makan siang gratis, kalian demo tolak makan siang gratis. Siapa yang bayar kau ya kan? Parah lah ya guys. Oke, langsung saja kita simak video ini. Kasus korupsi baru lagi, udah tahu mau puasa, masih demen bawa penyakit. Setelah Pertamina sekarang terbitlah korupsi pengadaan kapal PT ASDP sebesar 839 yang ngerugiin negara. Ini mau puasa, bisa nggak sih ngasih berita tuh yang enak? Ini dari kemarin deh, berita tuh nggak ada yang nyenangin masyarakat, beritanya ngeselin semua. Gue seneng satu sisi Kejaksaan Agung sama KPK ini lagi bersih-bersih, tapi satu sisi kayak anjir, negara kita ini negara apa sih? Kemarin-kemarin tuh kayak bobrok semua. Kemarin masalah bensin, sekarang masalah oplosan. Dan yang gue lebih sebelin ya, coba tolong para KPK, Kejaksaan Agung dan sebagainya nih, ini gue minta tolong banget nih. Mereka ini udah beneran maling ya, ngapain disuruh pakai masker? Tunjukin aja mukanya. Nih, asal tahu ya, kemarin ada anak yatim yang diarak sama suku desa cuman gara-gara maling pisang buat ngidupin adeknya.
Ini jelas-jelas ngerugiin negara. Banyak orang yang mungkin seharusnya selamat jadi nggak selamat ke korupsi sama makhluk-makhluk ini. Udahlah buat kebijakan, Gerindra atau admin Amit buat kebijakan. Orang korupsi itu gak usah pakein masker, tunjukin. Orang memang buat malu keluarga, buat malu negara, bahkan nyusahin masyarakat. Ngapain ditutup-tutupin? Mana tuh yang kemarin bilang gak nasionalis dan lain sebagainya. Lihat Pak, yang gak nasionalis bukan masyarakat yang pergi ke luar negeri buat kerja terus balik lagi ke sini hidupin keluarganya. Yang gak nasionalis itu orang-orang yang begitu, yang punya jabatan di sana, teman-teman Bapak Pak. Tuh, makan nasionalis. Udah mau puasa bukannya berita baik, korupsi semua entah apa. Ya Allah ya Karim, semoga ntar di akhirat bisa ngurangin dosa saya ya Allah, kita semua amin. 21,56 miliar pajak rakyat dipakai untuk fashion show anak pejabat. Astagfirullahaladzim. Korupsi lagi tiada henti di negeri ini. Saya capek sebenarnya mau komentar, mau marah-marah soal korupsi, capek, mulut saya capek. Biarkan netizen aja yang komentar. Ayo para netizen, sekarang spill keluarga mereka. Karena hukum di Konoha ini sudah rusak. Jadi lebih baik kita cari tahu keluarganya, berikan sanksi sosial kayak negara lain. Selamat datang di negara Indonesia. Korupsi tiap hari ditangkap tapi tidak juga berkurang pelakunya. Karena apa? Ya karena tidak ada hukuman yang membuat mereka jerah. Udah benar, nggak usah bayar pajak. Ya. Rakyat sakit tapi pejabat menikmati hedon. Coba hukumannya langsung metong. Nggak bakal ada yang korupsi. Ya juga sih. Sudah seharusnya hukum metong untuk para koruptor. Kalau negara ini mau bersih dari koruptor. Saya ngomongnya sampai belepotan gara-gara mikiri para pejabat yang korup ini. Sakit kepala saya, sakit. Saya rasanya nggak betah hidup di Indonesia kalau koruptor tiap hari ketangkep. Tapi terus merajalela, nggak habis-habisnya para koruptor ini. Aduh, belepotan. Ya habis-habis ya. Berarti Anda siap dipanggil Kejagung? Oh, saya siap. Saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah tadi. Kalau semua mesti sampai periksa minyak, penerimaan buku tulis, pemberian beras, mesti saya. Kalau itu nggak boleh ada ratusan ribu pegawai. Suruh gua aja semua. Di sisi Kejagung yang dimaksud blending oplos itu bukan itu sebetulnya. Tapi yang dimaksud adalah RON 90 bahkan 88 dicampur dengan 92. Di mix antar RON, itu yang dimaksudkan. Nah Pak Ahok tahu nggak soal hal ini? Kalau soal itu kita nggak bisa tahu teknis. Itu ada teknis. Kalau soal pemasuknya mencampur itu, ini memang permainan bajingan lah. Kenapa lu terima? Anda masih ingat nggak? Kalau kita pengadaan bener ya? Anda masih ingat nggak orang surat tulis? Ahok tuh terbengkalai tuh bus-bus Transjakarta, ratusan unit, 300 miliar. Itu para pembenci saya bilang Ahok yang mentelantarkan. Bener, saya yang mentelantarkan bus-bus itu. Tapi saya tidak bayar masalahnya. Jadi waktu orang masukin mobil itu ke Jakarta, gue lihat speknya nggak sesuai, gue tolak. Tolak lalu gimana dong, bus gue gitu banyak udah datang. Emang gue pikirin kita mau curangin gue. Nah harusnya kalau Pertamina beli minyak, Anda punya insinyur bisa ngetes dong. Masa minyak masuk kapal besi komut yang tunggu di Tanjung Priok ngetesnya? Kalau itu ya semua pecat aja. Terus gak ngomong kok. Makanya kalau saya senang kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Sebab itu saya juga mengapresiasi bahwa Presiden membiarkan Kejaksaan Agung itu bekerja. Kejaksaan Agung tidak akan seberani itu kalau tidak mendapat izin dari Presiden. Oleh sebab itu, saya juga mengapresiasi bahwa Presiden membiarkan Kejaksaan Agung itu bekerja. Apapun motif, kalau ada motif politik ya terserah, tapi hukum tegak seperti itu. Dan itu mungkin sebuah permulaan dari langkah-langkah yang untuk selanjutnya akan dilakukan dan perlu dilakukan oleh Presiden. Nah, kita tunggu. Jadi kita jangan sampai nihilis, seakan-akan yang dilakukan pemerintah itu salah terus, tidak ada gunanya.
Ini ada gunanya. Ada gunanya. Apalagi sekarang nih Kejaksaan Agung tuh sudah berani atau sudah bisa masuk menangkap dirjen di Kementerian Keuangan, kemudian masuk ke ESDM, kemudian macam-macam yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Kita apresiasi, kita berharap juga KPK dan kepolisian melakukan hal yang sama tapi bersinergis, bukan rebutan atau bersaing. Sinergis saja bahwa semuanya ingin memberantas korupsi. Iya. Pertamina tidak ada kompetitor, rugi. PLN tidak ada kompetitor, rugi. PDAM tidak ada kompetitor, rugi. Ya, banyak perusahaan-perusahaan negara tidak ada kompetitornya tapi rugi. Karena apa? Semua di dalamnya biawak, penjahat semua di dalamnya. Biawak. Kenapa mereka bisa korupsi sebesar ini? Ya karena mereka tahu penegak hukum bisa dibayar. Mulut penegak hukum bisa disumpal. Mata-mata penegak hukum bisa ditutupi pakai uang. Penegak hukum itu siapa? Ya polisi, kejaksaan, hakim, ya KPK. Ya kan? KPK dibentuk untuk memberantas korupsi. Kenapa KPK dibentuk? Karena polisi tidak bisa memberantas korupsi. Tapi anehnya KPK anggotanya diambil dari polisi. Kan aneh. Bahkan pimpinan KPK dari polisi. Seandainya dulu polisi bisa memberantas korupsi, nggak perlu ada KPK. Tapi kenapa dibuat KPK? Karena polisi nggak bisa memberantas korupsi. Ngapain dibentuk KPK kalau toh anggotanya diambil dari polisi? Kan aneh. Aneh. Negara ini aneh. Jadi Ya kenapa juga, ya. permainan itu semua bisa terjadi? Ya karena yang mengatur itu semua penjahat semua. Supaya dia aman melakukan kejahatan. Kenapa DPR RI tidak mengesahkan undang-undang RUU perampasan aset koruptor dan hukuman mati? Karena di DPR RI banyak penjahat, banyak Masuk pencuri, akal. banyak bermain dengan mafia. Kenapa pasal-pasal yang dituntut kepada koruptor ringan-ringan? Iya karena polisi, jaksa, hakim sudah sepakat untuk menyelamatkan koruptor ini. Itu aja. Jadi kalau contohnya orang berani korupsi 20 triliun, 100 triliun, dia bagikan aja 2 triliun untuk penegak hukum. Udah diam penegak hukum. Selamat. Ke media, dia siram lagi berapa ratus miliar. Udah, diam. Itu yang terjadi di negara ini. Itu yang Ya, terjadi. masuk akal juga ya. Jadi sangat mustahil penegak hukum bisa memponis ringan penjahat kalau tidak ada apa-apa dengan dia. Sangat mustahil penegak hukum bisa memakaikan pasal yang tidak masuk akal kepada orang yang harusnya pasal ini. Jadi negara itu bobrok ketika penegak hukumnya bobrok. Jadi 100% penegak hukum di Indonesia bobrok, bajingan. Jadi rakyat harusnya yang mengambil alih ini. Rakyat harusnya yang mengambil alih. Udah saatnya rakyat mengambil alih, ya. Udah saatnya. Kita ini udah dikuasai oleh raja-raja kecil, raja-raja jahat. Siap. Mantap kali abang kita ini. Aku setuju dengan abang kita ini ya kan. Semuanya gobrok ya kan. Wow, keren ya kan. Tapi aku setuju dengan Pak Ahok ya. Kalau Pak Ahok diperiksa ya, Pak Ahok akan bongkar semua ya isi rekaman suatu rapat katanya. Waduh, keren juga nih kalau Ahok kembali ke setelan awal ya kan guys. Pak Mahfud juga kembali ke setelan awal ya kan. Setuju dengan jaksa yang membongkar semua ini ya kan dengan dukungan dari presiden ya kan. Nah, begitulah ya Pak Ahok, Pak Mahfud ya kan. Terus dukung pemerintahan Pak Prabowo ya kan. Apapun yang dilakukan Pak Prabowo ya kan, ya selagi itu benar ya kan, terus mendukungnya ya gitu ya kan. Mantap, baru aku salut kepada Pak Ahok dengan Pak Mahfud ya kan. Nah, tapi kalau kita pikir-pikir ya guys ya, ini jujur aja ya kan guys. Selagi undang-undang perampasan aset koruptor ini tidak disahkan ataupun ya kan adanya hukuman matoy untuk para koruptor ya, maka ya kan para koruptor di Indonesia ini sampai kapanpun ya kan tidak akan pernah habis dan Indonesia nggak bakalan akan maju-maju. Potong telinga aku guys ya. Kalau Indonesia ini maju ya, kalau masih banyak para koruptor yang kayak mereka yang ketangkep ini.
Coba bayangkan ya kan, bukan 1 triliun dia korupsi, bukan 2 triliun, hampir 1000 triliun ya kan, ataupun 968 triliun kerugian negara dari ya minyak oplos yang ada di Pertamina ini. Maka bangsat semua ini ya kan guys. Ini biadab betul ya kan guys. Dan ada juga tadi, kukira habis daripada itu ya, kasus-kasus korupsi yang berita-berita korupsi ini kan, ternyata ada lagi tadi ya kan, ada anak pejabat yang memakai pajak rakyat untuk fashion show ya kan. Matamu ya kan, enak-enak ya kan kalian ya kan. Nanti setelah Pertamina ada kasus korupsi juga nih, penggadaan kapal ya kan, kerugian negara 839 M. Ada nggak kerugian negara 10 juta, 20 juta? Nggak sebutlah puluhan juta. Ah, bangsat ya kan. Tapi please lah untuk Pak Prabowo, cepat usahakan, desak ya undang-undang perampasan aset korupsi ini untuk segera disahkan. Ataupun ya kan, buat hukuman baru ya kan Pak, Bapak buatlah gimana pun caranya lah ya kan, supaya apa, para koruptor ini jerah Pak ya. Kami rakyat Bapak gitu ya kan, sudah muak dengan berita-berita yang ada di media sosial ini yang muncul kasus korupsi. Ya dari sisi lain ya, kita sangat bangga sama Pak Presiden ya kan, karena sudah menangkap maling-maling yang ada di negara kita ini. Tetapi kalau belum disahkan undang-undang perampasan aset ini Pak, jamin Pak, masih banyak ada bibit-bibit korupsi yang akan korupsi lagi di negara kita ini. Nah guys, apa tanggapan kalian? Silahkan komen di bawah. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mampuslah kau para koruptor.